Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Kakak Dedek. Kali ini perjalanan kami ada di Candi Arjuna Dieng guys, sebuah candi yang terletak di Kabupaten Banjarnegara. Paket wisata ini meliputi Candi Arjuna dan juga Kawah Sikidang guys. Jadi ini adalah tiket terusan ya. Harga tiket tersebut Rp20.000 sekalian di Kawah Sikidang dan juga di Candi Arjuna. Jadi apabila teman-teman sudah berkunjung ke salah satu wisata ini, tiketnya jangan hilang ya, supaya bisa digunakan kembali ke objek yang satunya, paketan wisatanya ya. Nah, kami saat ini sedang berada di jalan menuju ke Candi Arjuna. Kami dari arah Kawah Sikidang guys, bisa juga dari arah Telaga Warna, karena ketiga objek ini saling berdekatan. Jalannya cukup sempit, oleh karena itu di bulan Agustus ini sudah mulai ada perbaikan jalan guys. Jadi jalan di sini itu diperlebar dan diperhalus ya, supaya para pengunjung lebih merasa aman dan nyaman ketika berkunjung ke Dieng. Ketika kita sudah memasuki wilayah Dieng, kita tidak usah terlalu cepat ya guys, karena objek wisata di sini semuanya berdekatan. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Dieng, kami sarankan untuk berkunjung lebih awal ya, atau lebih pagi, karena tidak ada awan yang menutupi gunung, sehingga kita bisa melihat pemandangan dengan lebih indah. Karena biasanya di atas jam 12 itu sudah mulai turun kabut, sehingga gunung-gunung akan tertutup ya, dan pemandangan akan menjadi berkurang. Kita tidak akan mendapatkan view yang bagus apabila awan sudah menutupi. Nah, kami sudah sampai di tempat parkirnya guys. Di sini ada Candi Gatotkaca yang berada tepat di samping parkiran ya. Nah, di seberang itu juga ada homestay yang sangat cantik. Teman-teman barangkali bisa menginap di situ apabila datang ke sini ya. Nah, di sini kita langsung turun guys, turun kemudian berjalan mungkin ada sekitar 300 meter ya. Lumayan jauh juga berjalannya. Kita baru sampai di loket yang sebelah kiri ya. Di sini ada 2 buah loket guys. Di sebelah kiri terlihat Candi Setyaki, sangat jauh, dan kami tidak ke sana ya. Nah, di sini kita kembali menyerahkan karcis yang tadi kita beli di Kawah Sikidang ya. Nah, ternyata di sini juga menjual bunga ya. Nah guys, boleh diperhatikan ke sini ya teman-teman. Ternyata jalur ini adalah jalur keluar dan jalur masuk guys, bukan jalur masuk saja. Jadi teman-teman kalau ke sini jangan nyasar ya, karena kami juga pernah kemarin itu salah jalan. Kami pikir jalan keluar dan masuk itu 2 jalur, ternyata merupakan 1 jalur. Nah, di sini kita dipersilakan untuk menyewa jarit, karena tempat ini masih digunakan untuk beribadah agama Hindu ya. Oke, kita mengikuti saja dengan bayar seikhlasnya. Nanti kalau sudah keluar, nah seperti ibu-ibu ini ya, setelah masuk keluar kemudian ada sebagian yang membayar. Cara mengenakan jarit ini diikat di pinggang ya, seperti yang kami temui di Candi Gedong Songo, Gunung Ungaran guys. Nah, kita akan men-scan area Candi Arjuna ini. Kita akan mengitari dahulu bagian luarnya seperti apa. Memang sangat cantik ya. Bagi teman-teman yang berkunjung di bulan Agustus, apabila pagi hari, di sini kita bisa mendapati embun es atau embun upas, karena di bulan ini suhunya bisa -5 atau lebih ya. Jadi Candi Arjuna adalah sebuah bangunan candi Hindu yang terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia guys. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di Komplek Percandian Arjuna Dieng.
Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Di komplek ini juga terdapat Candi Semar, kemudian Candi Srikandi, Candi Puntodewo, dan Candi Sembodro. Candi Arjuna terletak paling utara dari deretan percandian di kompleks tersebut. Sementara Candi Semar adalah candi perwara atau pelengkap dari Candi Arjuna. Kedua bangunan candi ini saling berhadapan. Kompleks Candi Arjuna, kompleks candi terbesar di Dieng. Untuk penamaan candi-candi ini, masyarakat menggunakan nama dari tokoh pewayangan Mahabharata sebagai nama candi. Kompleks Candi Arjuna ini merupakan situs purbakala tertua di Jawa. Candi Arjuna menghadap ke barat di mana terdapat tangga menuju pintu masuk candi yang berada di bagian barat candi. Terdapat 8 anak tangga menuju bagian pintu candi, di mana di bagian pinggir tangga terdapat penil dengan ujung berkepala naga. Bagian pintu candi terdapat bilik penampil selebar 1 meter. Di atas pintu terdapat ukiran Kalamagara, dan di bagian atap dari ruang penampil berbentuk lancip seperti rumah limasan pada umumnya. Di samping ruang penampil terdapat bilik penampil yang berada di kedua sisi bagian depan candi, di mana biasanya diletakkan arca di bagian bilik penampil. Di atas bilik penampil juga terdapat ukiran Kalamagara tanpa rahang yang terlihat melotot. Di bagian samping bilik penampil terdapat bingkai dengan ukiran bingkai kertas khas India. Sedangkan pada bagian bawah bingkai terdapat ukiran kepala naga. Di bagian utara, timur, dan selatan dinding candi terdapat relung yang biasanya digunakan untuk meletakkan arca. Di atas relung ini juga terdapat ukiran Kalamagara. Serta di bagian selatan relung terdapat bingkai yang mengelilingi relung. Bagian samping relung terdapat ukiran berbentuk bunga kertas. Sedangkan di bagian bawah relung dibingkai dengan ukiran naga dengan mulut menganga. Dan di bawah relung terdapat jalawara yang terletak di tengah bagian bawah candi ini. Bagian atap Candi Arjuna memiliki bentuk seperti piramida yang mengerucut tetapi lebih tinggi, dan semakin ke atas ukurannya semakin kecil. Terdapat 3 tingkat di mana setiap tingkat memiliki bilik penampil dengan ukiran yang lebih kecil dibandingkan dengan bilik penampil di bagian dinding candi. Semakin ke atas, bilik penampil juga semakin kecil yang berada tepat di tengah-tengah setiap sisi candi. Di setiap sudut bagian atap candi terdapat hiasan yang memiliki bentuk mahkota bulat dengan ujung runcing. Namun, saat ini hiasan ini di setiap ujung atap banyak yang sudah rusak. Di bagian dalam candi ini terdapat ruang untuk menaruh sesaji atau biasa disebut dengan yoni. Yoni tersebut berbentuk segi empat dengan bentuk mirip seperti meja, di mana di bagian atas lebih menjorok keluar. Di bagian atas terdapat lubang juga berbentuk segi empat, di mana lubang ini berfungsi untuk menampung air dari atap candi. Apabila air di lubang ini sudah penuh, air akan mengalir melalui jalur yang sudah disediakan, lalu dialirkan menuju bagian lingga, yang kemudian dialirkan menuju bagian luar candi. Di kelompok Candi Arjuna ditemukan bekas-bekas pondasi, bangunan-bangunan, dan benda-benda bernilai sejarah kepurbakalaan. Salah satu di antaranya yang ditemukan di belakang Candi Puntodewo, seperti periuk bundar berkaki. Di komplek ini juga pernah ditemukan inskripsi yang berangka tahun 731 Saka atau 890 Masehi. Lingkungan sekitar candi kurang mendukung pemeliharaan. Lahannya sudah lama digarap penduduk untuk lahan pertanian, tanaman kentang, sayur mayur, dan bunga-bungaan. Saat ini, para wisatawan yang mengunjungi Candi Arjuna atau juga candi-candi lainnya tidak akan menjumpai arca atau patung seperti biasa dijumpai di candi-candi lainnya. Sebagian besar arca-arca tersebut disimpan di Museum Kaliasa.
Mulai tahun 2010, Kompleks Candi Arjuna mulai digunakan untuk pengembangan wisata yang dikemas oleh Dinas Pariwisata Banjarnegara dan Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Perayaan ini dinamakan Dieng Culture Festival. Selain itu, acara tahunan lainnya yang dilaksanakan bersamaan dengan perayaan ini adalah Jazz di Atas Awan. Mantap. Nah guys, apabila diperhatikan dengan teliti, terdapat perbedaan dari bagian-bagian candi ini ya. Karena candi ini memang sudah direnovasi menggunakan batuan-batuan baru, tetapi pembangunannya memang disesuaikan dengan bentuk aslinya ya. Sangat parah kerusakan yang terdapat di candi ini, sudah runtuh seperti ini, tetapi ya luar biasa ya, bisa dibangun kembali sehingga kita bisa menikmati saat ini. Candi Arjuna ini pertama kali ditemukan pada tahun 1814 oleh tentara Belanda Theodor van Elf. Saat ditemukan, bangunannya masih tergenang oleh air. Kemudian pada pertengahan abad ke-19 baru diupayakan pemeliharaan candi, yang dimulai dengan mengeringkan air telaga di Dieng oleh H.C. Cornelius dari Inggris pada 1856. Setelah itu, upaya pemeliharaan dilanjutkan oleh J. van Ginsberg dari Belanda dengan dibantu oleh pemerintah kolonial. Kalau ada pertanyaan mengapa banyak candi yang dibangun di dataran tinggi, jawabannya karena hal ini terkait dengan kepercayaan nenek moyang bahwa tempat yang tinggi adalah tempat yang suci yang merupakan tempat bersemayamnya roh leluhur. Sebelumnya ada 9 candi yang ada di kompleks ini, akan tetapi sekarang menjadi 10 candi setelah ada penemuan Candi Kunti di area Rumah Budaya Dieng beberapa waktu yang lalu. Menurut catatan pemerintah Belanda, terdapat sekitar 400 candi dan situs kuno di Dieng. Namun sejak kedatangan Belanda pertama kali, candi dan situs penting itu lenyap. Dulu ketika Belanda datang ke Dieng, Dieng masih terendam oleh air. Dan cara tercepat untuk menguruk itu menggunakan batu-batu, termasuk menggunakan batu candi. Akhir-akhir ini warga heboh oleh temuan batuan candi dan situs kuno di desa Dieng Wetan. Ratusan material batuan berbagai bentuk dan ukuran ditemukan ketika alat berat mulai menggali dalam persiapan konstruksi rest area. Menilik lokasinya, diduga batuan yang ditemukan tersebut adalah material Candi Perahu dan situs Watu Sikelir. Namun penemuan ini bukan di lokasi candi. Nah guys, sampai di sini sebetulnya kami nyasar ya, karena pintu keluarnya ternyata ada 2 dan kami palah lurus saja, sehingga kami keluar di tempat parkir yang berbeda. Oleh karena itu kami kembali masuk melalui loket yang di sebelah luar dan kami masuk kembali guys. Tapi jangan khawatir ya, apabila kesalahan seperti kami tidak dipungut biaya oleh petugasnya karena sudah sering sekali seperti ini. Dan kalau ada kejadian sering seperti ini berarti harus diperbaiki sistemnya ya buat para petugasnya di sini. Semoga bisa memperhatikan. Nah ini salah satu penemuan yang luar biasa ya. Kalau kami tidak nyasar pun kami tidak akan menjumpai situs ini guys. Jadi tetap ada hikmah di balik nyasarnya kami dan harus masuk kembali ke area kompleks Candi Arjuna. Sepintas kalau kami lihat bentuknya seperti tempat berkumpul ya, mungkin juga bekas istana atau apa ya. Kami masih belum bisa mencari informasi dari internet maupun dari pihak terkait. Mau keluar. Nah, karena kami akan masuk kembali ke area candi, maka kami dipersilakan untuk mengenakan jarit kembali. Memang konyol sekali ya guys. Ya sudah, nggak apa-apa karena kami juga mendapatkan hikmahnya ya. Masuk ke Candi Arjuna ini 2 kali dan kembali memutar. Sampai di penghujung video, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.